balik jalannya pemilu yang tertib dan demokratis, ada rantai birokrasi yang berjalan dengan senyap. Dari kantor KPU Jakarta Timur hingga ke Jakarta Pusat, bagaimana sebenarnya proses komunikasi, koordinasi, dan kebijakan berjalan? Hari ini kita menelusuri relasi birokrasi antara KPU yang telah menjadi tulang punggung demokrasi di Indonesia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini kita lagi ada di KPU Jakarta Timur bersama komisioner dari Divisi Hukum Pak Rio. Salam kenal Pak. Saya Daru. Salam kenal. Dari UPN Veteran Jakarta. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Jadi kita di sini mau sedikit ngebahas soal alur birokrasi di KPU Jakarta Timur nih Pak. Gitu. Dan mungkin yang pertama aku mau tanya soal gimana sih pemilu kemarin tuh, pilkada kemarin itu di KPU Jakarta Timur tuh, apakah ada kendala-kendala khusus kah dalam penyelenggaraannya atau gimana? Ya, jadi untuk pemilu dan pilkada khususnya di Jakarta Timur, kalau situasi khususnya ya yang kita hadapi sebenarnya hanya permasalahan sempat menurunnya partisipasi pemilih di situ. Sisanya itu lancar-lancar aja. Itu bisa terbukti dari tidak adanya PSU ataupun PSL, itu pemungutan suara ulang maupun pemungutan suara lanjutan itu di Jakarta Timur semuanya clear, bisa diselesaikan dengan baik-baik semua dengan cara yang benar, sehingga secara hasil akhir sebenarnya semuanya lancar. Tapi kemarin itu memang se-DKI ya, se-DKI itu partisipasi pemilih itu menurun di pilkada. Dari pemilu itu sekitar 80%, kemudian di pilkada itu kemudian turun menjadi 60,1% di Jakarta Timur. Nah, tapi setelah kami kaji ternyata memang bukan semata-mata karena persoalan penyelenggara pemilunya ya, tapi memang ada sisi ketidakpuasan unsur masyarakat terhadap keputusan politik yang dibuat oleh peserta pilkada itu sendiri. Seperti contohnya ada satu atau dua orang sosok yang dikehendaki oleh masyarakat untuk berkontestasi ya di pilkada, kemudian mereka tidak dipilih oleh peserta pilkada itu, oleh partai politik, sehingga itu mempengaruhi partisipasi pemilih. Seperti itu. Kira-kira situasi khususnya di situ sih. Itu bukan kendala juga ya. Oh iya. Gitu. Berarti dari KPPS-nya atau dari stakeholder untuk penyelenggara pemilunya belum ada masalah, lancar-lancar aja berarti ya? Alhamdulillah lancar-lancar aja. Lancar-lancar. Walaupun ada dinamika juga ya. Gitu. Oke. Mungkin lanjut ini sih Pak, kan tadi ngebahas soal partisipasi masyarakat gitu ya, dan pastinya partisipasi masyarakat ini mungkin jadi salah satu tujuan ataupun concern dari setiap pilkada gitu kan ya. Dan pastinya KPU ini baik dari KPU manapun termasuk juga KPU Jakarta Timur punya program-program khusus untuk bisa mensosialisasikan pilkada ini lebih lanjut kepada masyarakat supaya masyarakat ini bisa lebih aware terhadap pemilihan kepala daerah itu sendiri gitu. Dan program-program apa aja yang mungkin dimiliki sama KPU Jakarta Timur? Apakah ada program tersendiri atau justru malah program-program ini tuh dari atasan di KPU Pusat gitu Pak? Apakah ada sangkut pautnya antara KPU Pusat sama KPU Jakarta Timur itu sendiri gitu? Oke. Jadi kalau secara ya ini sudah menyinggung birokrasi juga ya. Jadi kalau untuk program-program itu sebenarnya memang semuanya dari KPU RI. Karena apa? Kalau misalkan teman-teman lihat ada PKPU tentang tahapan pemilu dan juga pilkada, dan itu memang biasanya itu diterbitkan di awal-awal pemilu pilkada ya. Jadi jauh hari sebelum pemilu pilkada itu sudah ada PKPU-nya, dan itu semuanya mengatur tentang tahapan-tahapan yang ada. Misalkan tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan, kemudian tahapan pemuktaran data pemilih, kemudian verifikasi peserta pemilu, kemudian kampanye sampai nanti di penghitungan suara dan juga pemungutan suara. Nah, jadi program-program untuk meningkatkan partisipasi itu sebenarnya nempel di program tahapan yang sudah ada. Jadi ya kapan dilaksanakan pendidikan pemilih itu? Ya tentu sebelum diselenggarakannya pemungutan suara ya. Karena untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Jadi dilaksanakan sebelum pemungutan suara tapi sesudah pemutaran data pemilih. Nah, kenapa sesudah pemutaran data pemilih? Kita harus tahu dulu nih unsur masyarakat kita yang masuk dalam DPT itu berapa jumlahnya dan unsurnya apa saja. Ya pastikan ketika kita sudah menentukan angka DPT, muncullah
per generasi ya, misalkan dari Gen Z, milenial, Oh iya. baby boomers, disabilitas, lansia yang baby boomers tadi segala macam, itu kita tentukan dulu, baru kemudian kita turun ke lapangan untuk melakukan pendidikan pemilih itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara tentang program pendidikan pemilih, memang paling banyak itu kepada teman-teman yang baru memilih pada saat itu. Misalkan teman-teman yang kuliah, sekolah ya. Jadi kalau kemarin kan pilkada itu 27 November. 27 November betul. Misalkan dia ulang tahun di November sebelum tanggal 27 atau pas tanggal 27. Nah, inilah yang kita proteksi hak pilihnya, jangan sampai mereka berpikir bahwa karena saya baru 17 tahun, baru mau punya KTP, ternyata saya belum bisa nih untuk ikut pemilu pilkada. Ternyata bisa. Dan itu kita sudah berkoordinasi dengan Dukcapil. Jadi pendidikan pemilih ini kita prioritaskan untuk anak-anak muda, SMA, kemudian yang kuliah, kemudian kadang-kala juga kita lakukan kepada teman-teman lansia, kemudian disabilitas, gitu. Dan memang kita menggunakan stakeholder juga ya, tapi yang vertikal ke bawah, misalkan dari unsur RT RW, LMK, FKDM, itu mereka semua kita libatkan dalam forum-forum untuk kemudian dia sebarkan kepada seluruh warganya, gitu. Tapi kalau misalkan ngomongin pemilih pemula berarti di Jakarta Timur sendiri berarti persentasenya lumayan jauh apa nggak Pak sama pemilih yang non pemula gitu? Lumayan banyak sih kemarin Gen Z-nya itu, nanti akan kita kasih data ya tentang pemilih pemulanya itu, tapi representatif Gen Z itu kemarin cukup banyak lah untuk Jakarta Timur, bahkan se-DKI juga banyak hitungannya. Nah, kemarin memang fokus kita adalah memperbanyak program pendidikan pemilih pemula. Oke, siap. Berarti pendidikan pemilih pemula ini jadi fokus utama di KPU Jakarta Timur ya? Iya. Dan itu kalau boleh tahu apa indikator yang KPU Jakarta Timur ini berikan gitu di setiap program-program kerja ini sehingga bisa dinyatakan program kerja ini berhasil gitu Pak? Biar kayak oh ini program kerja ini berhasil karena indikatornya tercapai gitu. Apa indikator yang bisa dipilih oleh KPU Jakarta Timur? Kehadiran ke TPS pastinya ya. Ketika teman-teman KPS bekerja, kan kita kan pasti punya absensi segala macam, dan absensi itu kan by alamat, address, kemudian by umur juga segala macam, dan di situ kita lihat, kita analisa, ternyata memang pemilih pemula ini dominan hadir ke TPS pada saat itu. Gitu. Salah satunya mungkin karena memang kita keliling ya, selama ini keliling dari kampus ke kampus, dari sekolah ke sekolah untuk mengajak teman-teman pemilih pemula ini untuk tetap datang ke TPS. Itu khusus pemilih pemula ya, yang anak muda. Nanti yang yang untuk generasi lainnya juga metodenya berbeda juga. Gitu. Oke, berarti pemilih pemula ini walaupun tadi sempat disinggung bahwa pemilih keseluruhan itu mengalami penurunan, tapi dari segi pemilih pemula itu lumayan banyak gitu. Lumayan banyak. Dan bukan hanya dari pemilih aja, tapi kita melihat dari teman-teman yang bergabung di KPPS, PPS, PPK itu juga didominasi oleh anak-anak muda lah kemarin. Ya. Gitu. Artinya kan memang lagi antusias mereka ya, gitu. Iya, benar. Tapi berarti lanjut paling ke ini sih Pak, soal transparansi. Pasti kan tadi habis proses pencerdasan pemilih gitu, dan itu udah terlaksana, maka kan pilkada dilaksanakan gitu. Dan itu pasti sebelum pilkada pasti para mungkin LSM ataupun biasanya kan ada kayak lembaga-lembaga khusus untuk memantau pemilu itu. Dan itu pasti kan mereka perlu data, perlu transparansi dari KPU dan stakeholdernya gitu. Nah, kalau dari KPU Jakarta Timur itu bagaimana menjaga akuntabilitas, transparansi kepada si stakeholder ini supaya ini pemilu aman loh di Jakarta Timur gitu. Yang pasti kita menitik beratkan kepada teknologi ya, karena sekarang sudah ada Instagram, Facebook, Twitter, kemudian YouTube segala macam. Website kita juga aktif. Nah, sarana-sarana teknologi ini yang kita gunakan untuk keterbukaan informasi publik. Seperti misalkan setiap tahapan ya, misalkan lagi penyusunan peraturan undang-undangan tentang pemilu pilkada, itu pasti kita upload ke JDIH. Kemudian lanjut lagi ke proses perekrutan badan ad hoc, itu juga kita melakukan penyebaran informasi termasuk lewat grup WA ya, bahwasanya kita sedang membuka pendaftaran. Hasilnya pun akan kita posting juga, termasuk SK-SK-nya. Kemudian nanti di pemungutan data pemilih
Kita juga membuat satu flyer, kita sebarkan ke tingkat terbawah RT RW mengenai tahapan bahwa teman-teman Pantarlih kita akan melakukan door to door untuk mendata mereka menjadi seorang pemilih yang resmi atau yang sah ya menurut hukum, yaitu DPT misalnya. Nah, jadi kita menggunakan teknologi itu sendiri. Begitupun juga ketika ada orang-orang yang memang belum mengerti tentang teknologi, misalnya dia datang ke kantor kami untuk minta data, misalkan hasil pemilunya kemarin gimana atau hasil pilkadanya gimana. Nah, itu misalkan data perolehan suara ataupun data jumlah pemilih di setiap kecamatan kelurahan itu kita bisa berikan secara manual gitu. Tanpa kita berikan pun sebenarnya juga yang manual, yang hard copy itu di kantor kelurahan, kantor kecamatan itu ada ditempel di sana. Nah, itu untuk mengakomodir teman-teman atau lansia-lansia ya yang mungkin punya teknologi ya. ya masih belum terlalu biasa dengan teknologi lah. Nah, itu kita lakukan memang karena memang harus begitu ya, karena ada undang-undang keterbukaan informasi publik. Justru kalau kita nggak melakukan keterbukaan itu ya kita akan digugat ke Komisi Informasi. Oh iya. Gitu. Tadi Pak ngomong-ngomong soal apa tuh namanya yang pembentukan badan ad hoc dan pastinya kan itu by system ya Pak. Itu dimasukin apakah di KPU Jakarta Timur itu dimasukin satu persatu data-datanya yang masukin itu di pihak KPU Jakarta Timur, atau mereka sebagai badan ad hoc atau penyelenggara KPPS atau di tingkat bawah itu yang memasukkan datanya sendiri ke sistem gitu Pak. Oh, ini maksudnya nama-namanya. Nama-namanya. Kalau nama-nama mereka yang kita publikasi itu adalah SK pengangkatannya. Oh, SK pengangkatan itu kan langsung akumulatif ya. Misalkan PPK Kecamatan Pulau Gadung misalnya, maka dia langsung berlima itu langsung kita posting di website. Misalkan KPPS kita postingnya yang per kelurahan. Di Kelurahan Pinang Ranti misalnya, nanti dia orang tuh bisa akses sekelurahan Pinang Ranti itu namanya dari A sampai Z. Per RW per RT ya. Oh, iya. Cuma nanti ada pemisahannya itu per TPS gitu. Tapi dalam satu PDF itu yang kita publikasi. Oh. Tapi untuk penyusunan itu sumber daya manusia yang ada di KPU Jakarta Timur tuh aman Pak? Maksudnya secara sumber daya, anggarannya pasti kan butuh tuh. Terus sumber dayanya pasti kan lumayan banyak untuk masukin data-data itu tuh. Itu apakah ada kendala khusus dari Jakarta Timur atau gimana? Kendala ini lebih kepada pendataan ya. Iya, pendataan. Pendataan setelah kita punya sistem sistem perekrutan, sistem teknologi perekrutan badan ad hoc itu sebenarnya cukup sangat membantu gitu. Jadi yang sistem kita mendata si calon ad hoc ini tuh sebenarnya udah teknologi, udah by system semua. Beda sama dulu yang orang harus membawa fisiknya dulu segala macam. Nah, sekarang itu udah enggak. Jadi orang tuh dia bikin akun, kemudian diupload semua berkas-berkas yang diperlukan, kemudian kita verifikasi, baru kemudian nanti langsung masuk ke tahap seleksi. Nah, sejak ada sistem itu, maka kan kemudian staf-staf kita ya secara birokrasi itu lebih dimudahkan karena kita hanya memonitor berkas-berkas dia itu secara scanning aja. Gitu. Terus tadi soal hukum regulasi itu apakah KPU Jakarta Timur punya regulasi khusus, apa dia tadi berkaitan sama KPU RI sendiri Pak? Nah, itu Bapak sebagai komisioner di divisi hukum dan pengawasan itu bikin hukum tersendiri kah untuk regulasi di Jakarta Timur aja atau mengikuti dari si KPU RI itu sendiri? Sebenarnya untuk regulator ya, kalau kita bicara regulator itu sebenarnya ada di tingkat KPU RI. Oh, di KPU RI. Ya, KPU RI itu yang membuat satu peraturan yang namanya PKPU. Iya, PKPU. Kemudian petunjuk teknis yang bisa kita sebut dengan keputusan KPU. Itu sebenarnya semua yang produksi hukum itu adalah KPU RI. Nah, KPU provinsi dan kota itu menjalankan saja. Kecuali ada hal-hal khusus ya, hal-hal khusus misalkan seperti kita memberikan sanksi terhadap badan ad hoc misalnya secara etik, itu kan produk hukum kan. Maka kita akan membuat satu keputusan KPU kota yang isinya adalah sanksi terhadap badan ad hoc itu sendiri. Tapi kalau kita membuat satu aturan untuk mengikat badan ad hoc secara keseluruhan, itu nggak bisa karena regulatornya adalah KPU RI gitu. Jadi peraturannya itu kita semuanya
mengacu kepada PKPU yang sudah diterbitkan oleh KPU RI gitu. Berarti dari segi program terus regulasi dan segala macamnya itu pasti berpusat sama KPU RI. KPU RI. Gitu. Berarti walaupun pastinya program-program yang dibuat oleh KPU Jakarta Timur ini mungkin ada satu atau dua yang sendiri gitu, pasti berpakunya sama yang di KPU RI ya Pak? Iya, semuanya berpaku di KPU RI dan pakemnya adalah ikut dengan tahapan dan juga PKPU yang mengatur itu. Gitu. Nah, untuk berimprovisasi itu sangat kecil kemungkinan karena semuanya itu pasti berpatokan kepada tahapan dan juga program yang sudah ditetapkan oleh KPU RI. Karena sifatnya KPU itu kan adalah koordinasi vertikal ya, dari KPU RI sampai dengan KPU Kota. KPU Kota kemudian nanti akan memerintahkan kepada PPK dan PPS, kecamatan dan kelurahan gitu. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak. Boleh. Sejauh mana KPU RI ini bisa bekerja sama dengan baik dengan KPU Jakarta Timur gitu, dan sebaliknya gitu, KPU Jakarta Timur bisa berkoordinasi dengan baik dengan KPU RI gitu. Apa mungkin program-program kerjanya apa aja gitu, dan garis koordinasinya itu biasanya lewat mana dulu gitu Pak? Oke. Di sini. Jadi kalau misalkan ya di KPU itu kan ada dua dimensi ya untuk pengoperasian satu program misalnya. Yang pertama adalah komisioner nih. Komisioner ini adalah pengambil keputusan atau pengambil kebijakan lah ya, yang berasal dari warga sipil lah, pimpinan kantor gitu ya. Kemudian komisioner dibantu oleh sekretariat sebagai fungsi pendukung lah atau fungsional gitu kan. Dia yang akan membantu apa yang menjadi kebijakan atau program dari pimpinan kantor. Nah, kemudian untuk mengoperasikan satu program atau tahapan misalnya, itu memang biasanya walaupun sudah ada jadwalnya ya, tapi sebagai reminder biasanya KPU RI itu akan mengeluarkan satu surat edaran atau nota dinas lah yang diterbitkan kepada provinsi dan kota, KPU provinsi dan KPU kota. Nah, biasanya itu ada dua surat nih, ada dua surat. Komisioner KPU RI akan membuat satu surat edaran atau nota dinas kepada seluruh pimpinan atau komisioner provinsi dan kota. Kemudian nanti sekretaris jenderal atau sekjen KPU RI juga akan mengeluarkan surat yang hampir sama, cuma lebih teknis aja ya, karena sebagai operatornya kan sekretariat, dia juga akan mengeluarkan nota dinas kepada PNS-PNS yang ada di provinsi dan juga di kota, dan itu hampir selalu seperti itu. Kita mau masuk di tahapan pemungutan data pemilih misalnya, keluar nota dinas tentang pemungutan data pemilih di tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu. Itu selalu ada. Itulah yang kita sebut sebagai garis koordinasi antara KPU RI dengan KPU provinsi dan juga kota. Biasanya dari KPU RI ke provinsi, provinsi baru kota. Atau kadang kalau misalkan dia memang ada hal-hal khusus yang urgensi, maka biasanya KPU RI langsung berlaku kepada provinsi dan kota lagi. Jadi nggak mulai provinsi lagi, tapi langsung berlaku nasional kayak gitu. Jadi untuk tahapan-tahapan yang sudah ada, program-program yang sudah ditetapkan oleh KPU RI itu, fluidnya itu dari KPU RI juga. Lewat mana? Lewat nota dinas tadi. Gitu. Jadi kita nggak bisa nih tiba-tiba masih proses pemungutan data pemilih kemudian kita bilang yuk kita mulai yuk main ke UPN misalnya ya, anggaplah UPN di Jakarta Timur. Kita ke UPN yuk kita lakukan sosialisasi pemilih pemula, itu belum bisa. Harus ada nota dinasnya tadi ya? Iya, kita nunggu fluid dari KPU RI dulu bahwa ini sudah bisa dilakukan pendidikan pemilih pemula karena DPT-nya sudah ada kayak gitu. Dan itu selalu sehati-hati itu. Gitu. Mungkin terakhir berarti ini closing statement mungkin dari mungkin pertanyaan juga closing statement dari Bapak sendiri selaku komisioner, apa harapan terbesarnya untuk alur birokrasi? Apakah Bapak puas dengan alur birokrasi yang dijalankan oleh KPU pusat ke KPU wilayah gitu? Atau apakah ada hal-hal yang perlu diperbaiki nih dari alur birokrasi yang terjadi saat ini gitu Pak? Kalau alur birokrasi teman-teman sekretariat saya kira sudah cukup lancar, apalagi ketika karena itu sudah diuji ya, sudah diuji pada saat tahapan pemilihan pilkada itu berjalan kan. Memang itu kan sampai-sampai kita nggak ada tanggal merah ya. Sebenarnya kan diujinya di situ tuh. Apakah garis koordinasi dengan sesibuk kita yang kemarin itu garis koordinasi tetap berjalan apa enggak? Ternyata masih berjalan. Nota dinas masih on time.
kemudian apa yang kita kerjakan juga on time. Nah sebenarnya kalau kita lihat secara keseluruhan ya, dari awal pemilu misalkan sampai dengan dari 2 tahun sebelum pemilu ya waktu itu ya, kemudian sampai kita pemungutan suara di 14 Februari, saya yakin orang-orang awam itu pasti bertanya, kok bisa ya KPU bekerja selancar iya. itu, ya kan, karena kan dengan begitu banyaknya, apalagi Jakarta Timur ya dengan angka 2,4 juta pemilih itu kan nggak gampang, dengan jumlah personil 33 orang di kantor ini mengurusi semuanya, walaupun memang dibantu oleh PPK PPS juga ya, tapi memang pandangan orang itu kok bisa ya mereka kerja gitu kan, karena memang serapih itu gitu, ada tahapannya, kemudian ketika kita selesai yang satu kita menunggu dulu nonton des yang baru, sehingga nanti ketika berjalan itu selalu kita pastikan bisa on time kayak gitu. Nah untuk garis-garis koordinasi birokrasi segala macam ini saya kira sih cukup lancar ya, cukup lancar. Hanya kadang-kala memang ada dinamika beberapa program yang kita laksanakan itu ada yang sedikit terkendala lah. Tapi itu sebenarnya problem SDM, bukan problem birokrasi ya. Kalau birokrasi itu kan artinya garis koordinasi ya. Iya, garis koordinasi betul. Nota dinas, terus PKPU apa segala macam itu lancar. Cuman kadang-kadang memang persoalan di lapangan itu sebenarnya lebih kepada persoalan kualitas SDM. Nah ini yang masih menjadi persoalan, makanya dari pemilu ke pemilu, pilkada ke pilkada itu kita selalu memperbaiki standar minimum seorang ad hoc ya, PPK PPS itu memang dia harus mampu lah, harus punya kemampuan intelektual juga, bukan hanya kemauan gitu. Karena memang pekerjaan PPK, PPS, KPU itu semuanya itu adalah pekerjaan yang normatif. Kita nggak bisa main-main, apalagi kita dibayar negara ya. Nah itu sebenarnya kalaupun ada permasalahan di lapangan, itu permasalahan SDM, bukan birokrasi sih. Jadi mungkin terima kasih atas waktunya, dan teman-teman mungkin semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dia teman-teman hasil wawancara kita mengenai alur birokrasi yang ada di KPU Jakarta Timur. Terima kasih sudah menonton.